Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira dari kelas 3D Psikologi. Di sini saya mau berbagi pengetahuan tentang teori yang dikemukakan oleh Oldingham. Jadi Oldingham ini berteori kalau apapun yang kita pelajari, hasil belajar yang baru itu akan mempengaruhi otak kita, akan mempengaruhi lipatan otak kita. Nah, Oldingham ini punya beberapa teori. Di sini saya mau membahas sedikit. Yang pertama ada lingkungan terbatas. Lingkungan terbatas itu maksudnya kalau anak kecil itu kan ada yang biasanya dikurung di rumah terus sama orang tuanya. Nah, ada yang dibebasin. Nah, kalau lingkungan terbatas itu akan mempengaruhi pengetahuan dia tentang hal baru. Jadi hasil belajarnya itu jadi lebih sedikit daripada anak-anak yang pergaulannya lebih luas gitu. Contoh dari lingkungan terbatas yang teori yang dimaksud oleh Oldingham ini itu misalnya kayak gini. Misal ada anak kecil kan, nah dia tuh sama orang tuanya cara didiknya itu cuman mainnya di rumah aja, nggak main sama yang lain kayak gitu-gitu. Jadi pengetahuannya dia sebatas yang dia lihat di rumahnya. Jadi lingkungannya tuh terbatas, maka pengetahuannya, hasil belajarnya itu jadi terbatas. Selanjutnya, menyambung dari lingkungan terbatas tadi, ada lingkungan yang kaya. Lingkungan kaya itu ya baliknya dari lingkungan terbatas. Contohnya anak kecil tadi, dia misal dia bisa main kemana aja, dia ngelihat hal-hal yang lain yang di luar rumahnya dia. Jadi kan pengetahuannya dia tentang sesuatu, tentang hal baru itu lebih banyak daripada anak-anak yang cuma tinggal di rumahnya gitu. Teori yang selanjutnya yang dikemukakan oleh Oldingham itu ada kumpulan sel. Nah, kalau kumpulan sel itu kayak kumpulan sel itu tuh merupakan kumpulan dari hasil belajar tentang suatu hal yang tersimpan di memori kita, yaitu otak kita. Kalau kumpulan sel tuh contohnya gini. Misal tuh kita ngelihat ada baju. Nah, baju itu di otak kita itu sudah tersimpan kumpulan selnya. Pas kita ngelihat baju ada stimulusnya, kita tahu tuh baju tuh gunanya untuk dipakai di bagian atasan. Baju itu kita harus pakai baju kalau keluar dari rumah, kayak gitu-gitu. Jadi kumpulan hasil belajar yang tersimpan di otak namanya itu kumpulan sel. Nah, pas ada stimulusnya, contohnya pas kita ngelihat benda itu atau sesuatu hal itu kita keingat. Nah, itu namanya kumpulan sel. Teori yang selanjutnya dari Oldingham itu ada deprivasi sensori. Jadi saat sensor indera kita kayak indera penglihatan, pendengaran, peraba itu saat indera kita saat tidak ada sensor dari lingkungan atau sensor itu dihilangkan, maka akan mempengaruhi otak atau otak akan kacau. Jadi kalau salah satu atau bahkan semua indera kita di off-kan, istilahnya di off-kan gitu, itu akan mempengaruhi otak kita bisa sampai kacau. Contoh dari deprivasi sensori itu gini, misal pas mati lampu itu kan gelap. Nah, jadi otomatis indera penglihatan kita keganggu kan, jadi nggak bisa ngelihat apa-apa. Dampaknya otak kita jadi kacau tuh, jadinya kita panik karena nggak bisa lihat apa-apa, jadi kayak menimbulkan rasa panik akibat kekacauan otak. Teori yang selanjutnya dari Oldingham itu ada sifat rasa takut. Jadi sifat rasa takut itu akan muncul saat
hasil belajar itu tidak sesuai atau berbeda dengan hasil belajar kita saat kita melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan hasil belajar kita, yang berbeda atau yang belum pernah dialami, maka sifat rasa takut itu akan muncul. Contoh dari sifat rasa takut itu misal gini, kita tahu kucing itu kan hewan, jadi hewan itu nggak bisa bicara. Nah, misalnya kita ngeliat kucing terus dia bisa bicara, jadi padahal hasil belajar kita kucing itu nggak bisa bicara. Jadi hal itu akan menimbulkan rasa takut karena tidak sesuai dengan hasil belajar kita atau sesuatu itu belum pernah kita alami. Yang selanjutnya, Oldingham juga mengeluarkan teori tentang memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Nah, kalau memori jangka panjang itu kejadian yang kita alami itu membuat sel baru di otak kita. Jadi itu tersimpan karena sampai membentuk sel baru. Contoh dari memori jangka panjang itu misal gini, misalnya kita kecelakaan karena kita nggak pas mau belok itu kita nggak hidupin lampu sen kita. Nah, itu kan jadi pelajaran tuh, jadi hasil belajar kalau mau belok itu harus hidupin lampu sennya dulu biar gak terjadi kecelakaan. Nah, kalau kejadian kecelakaan itu sampai membentuk sel baru, itu kan berarti akan menjadi memori jangka panjang. Nah, itu contoh dari memori jangka panjang yang sesuai sama penjelasan Oldingham. Kalau memori jangka pendek itu hanya merecall ingatan yang sudah lama ada. Jadi misal gini, kita jalan-jalan misalnya, terus kita ngelihat ada tanaman, misal kita lagi jogging gitu. Nah, pas jogging itu kita ngeliat tuh di pinggir jalan itu ada tanaman, tapi kita nggak tahu itu tanaman apa aja, kita nggak tahu itu bunga atau rumput atau apa, kita nggak tahu, tapi kita cuma taunya itu tanaman karena emang bentuknya kayak tanaman. Nah, itu cuman merecall ingatan kita gitu. Kita kan punya hasil belajar tentang tanaman. Nah, bentuknya kayak apa, warnanya biasanya kayak gimana gitu. Jadi itu cuman merecall, tidak sampai membentuk sel baru gitu. Itu bedanya sama memori jangka panjang. Sekian dari saya tentang teori yang dikemukakan oleh Oldingham. Sebenarnya masih banyak teori lain yang dikemukakan oleh Oldingham, tapi saya cuman menjelaskan beberapa saja. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.